Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita ada masalah hidup di dunia ini, jangan kita memberi tahu kepada manusia. Berilah tahu kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dilarang untuk membuka aib diri kita, kesusahan kita, kesulitan kita kepada manusia. Karena apabila kita mengadukan nasib kita, berarti kita mengadukan Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan Allah. Maka dari itu kita jangan sekali-sekali untuk mengadu nasib, keluh kesah kepada manusia, keluh kesahlah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Dekatkanlah salat tahajud. Apabila hidup kalian ingin bahagia, ingin tentram, ingin damai, kerjakanlah salat dan urusannya akan dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa hidup kita susah, sulit, sedih, menderita, banyak godaan, rintangan? Karena kita meninggalkan sholat. Karena sholat itu penting, tiang agama. Sholat itu antara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita berat sholat? Karena kita tidak mau untuk sholat. Kita sendiri yang tidak mau. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari urat leher kita. Allah Subhanahu wa taala selalu menyertai kita dan kita tidak pernah melihatnya. Karena itu kita selalu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat dari urat leher kita. Maka dari itu, kalau kita ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita salat, berzikir, istiqomah, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala pasti hadir di setiap makhluk-makhluknya. Allah Subhanahu wa taala menyertai makhluk-makhluknya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa ma ta'maluna basyair. Allah Subhanahu wa taala beserta kamu di mana kamu berada. Maka dari itu jangan tinggalkan Allah. Dekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jahat kepada kalian, niscaya dia telah memutuskan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengajak memutuskan hubungan silaturahmi, termasuk orang itu termasuk orang-orang yang terputus dari rahmat Allah. Biarkan orang yang membenci kita, biarkan orang yang tidak setuju pada kita, biarkan orang tidak suka kepada kita, tapi kita jangan seperti mereka. Kita tetap baik, kita tetap istiqomah dan suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Barang siapa yang menzalimi hambanya, yang menyakiti hambanya, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya sesuai amal perbuatannya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberi satu kebaikan. Barang siapa mengerjakan satu kejahatan, satu biji jarah, Allah Subhanahu wa taala akan perlihatkan di dunia inilah. Maka dari itu, orang yang zalim, orang yang menyakiti manusia, orang yang penjilat, orang yang cari muka, orang yang cari kedudukan, orang yang minta alam, yang mengorbankan teman-temannya, yang mengorbankan sahabat-sahabatnya, yang mengorbankan kawan-kawannya demi keuntungan diri pribadi, demi minta raih, demi minta muka, demi penjilat. Kamu lihatlah, nanti orang tersebut akan terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, hidupnya akan hancur dan akan dibalas Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari itu kita enggak usah khawatir apabila kita disakiti orang,
dizalimi orang, difitnah, dituduh, dikecilkan, dicemoohkan, tidak diabaikan, tidak ditolong, tidak dibantu, Allah Subhanahu wa taala akan membantu orang-orang yang disakiti, yang dizalimi, yang difitnah, yang dituduh. Insyaallah, mudah-mudahan istiqomah salat dan tidak perlu kita memberi keterangan kepada teman-teman bahwa kita dapat musibah, dapat masalah, tidak perlu. Istiqomahlah, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala, ngadulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari jangan tinggalkan salat-salat 5 waktu, salat tahajud, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah hidup kalian yang lagi dizalimi, yang lagi disakiti, yang lagi susah, yang susah rezeki, susah mencari nafkah, insyaallah mudah-mudahan dengan salat tahajud 2 rakaat dan dengan salat ditutup dengan salat witir sekecil-kecilnya 1 rakaat, sebesarnya adalah 11 rakaat atau 3 rakaat 1 salam. Atau kita buat 3 rakaat, 2 rakaat salam, 1 witir. Boleh juga salat witirnya 1 rakaat. Jadi intinya jangan tinggalkan salat tahajud, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barang siapa yang memutuskan hubungan silaturahmi, menjahati, menjolimi, dia terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga uraian ini bisa membantu menenangkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama, semoga kita sehat lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kata, ucapan dan perbuatan saya mohon maaf.